sore Sobat Rius, hari ini ditemenin sama aku, Arin. Hari ini aku mau review rumah hasil karya dari Rius Karya Mandiri yang lokasinya ada di Puncak Alam Hijau, Bangkingan, Surabaya Barat. Yuk langsung kita lihat bareng-bareng. Halo, selamat sore. Ya, sore. Wah, ini dengan Mas siapa nih? Saya Rifki. Oke, dengan? Oke, ya selamat sore Ya. Mas. Nah, ini aku dari tadi ya, dari di mobil udah ngeliat ini rumah. Kok keren banget. Ini Ya. hasil karya dari Rius Karya Mandiri ya? Iya. Wah. Baru selesai. Wah. Masih hangat. Luar biasa. Boleh kita masuk ke dalam? Boleh, silakan. Kita lihat-lihat Yuk. langsung. Udah penasaran banget nih teman-teman. Penasaran ya? Dalamnya kayak apa sih? Dari luarnya udah keren banget ya. Dalamnya kayak apa? Kita lihat bareng-bareng yuk. Yuk, kayak gini ya. Oke. Jadi Wow. ini untuk konsep rumahnya modelnya kontemporer nih. Oke. Jadi rumah-rumah modern gitu lah ya. Terus di depan itu di atas itu ada apa? Bendangan asimetris. Itu memang request dari pemilik. Awalnya kita cuman garis biasa, yang garis apa? Vertikal horizontal. Cuman pemiliknya, Mas, aku nggak mau, aku maunya yang asimetris. Oke, kita apa ya? Kita Usahakan ya. By jabani, request. kita Wah. jabani tantangan. Luar biasa keren ya. Luar biasa. Rius Karya Mandiri. Wah. Ini dari depan kalau boleh tahu, ini luas bangunannya berapa? Kalau luas tanahnya 5x10 ya, 50 meter persegi, Luas kecil tanah. sebenarnya, kecil. Cuman akhirnya kan di rumah yang kecil, di lahan yang kecil itu kita harus pinter mengatur denahnya, jadi biar nggak kelihatan sempit. Oke. Nah ini karpotnya standar, kita pakai karpotnya 5x3, jadi 3 ke samping, ke sananya 5. Oke. Wah. Terus ini 2 meter, di sini ada sisa 2 meter untuk teras. Oke. Jadi itu ada detail lampu, itu keren Iya. banget sih. Detail-detail kecil juga diperhatikan sama teman-teman dari Rius Karya Mandiri Ya, ya. Itu konsepnya apa sih kalau lampunya tuh? Kalau lampunya ini lampu ini sih, lampu hias. Jadi lampu hias tembok ya. Jadi itu biasa, itu nyemprot. Itu sebenarnya ada yang atas bawah, cuman akhirnya kita pakai yang bawah aja karena pemiliknya, Mas, kalau ke atas terlalu terang. Iya, Akhirnya kita pakai bawah aja buat apa ya? Pelengkap, Iya, manis. pemanis gitu ya. dan Oke. juga biar dia ketika malam biar terlihat gitu loh. Kan ini parkiran mobil kan langsung sampai belakang. Terus ada garis juga di situ untuk pemanis. Detail-detail kecil ini Iya. ya. Wah, itu juga menambah kesan estetik dari rumah yang dibikin. Kita keramik semua Wah, keren. karpotnya, jadi biar lebih bersih. Oke. Itu sih, Mbak. Oke. Teman-teman pasti udah penasaran pengen lihat dalamnya kayak gimana kan? Sekarang Yuk, kita kita masuk ya. masuk. Oke, come on. Halo. Assalamualaikum. Salah. Nah ini dalamnya ya. Kita pintunya pakai pintu solid kayu. Oke. Warnanya kita pakai warna hitam. Karena warna handle-nya paling handle netral biasa. ya, hitam warna ya. hitam netral. Ini karena warna yang netral itu kan sebenarnya cuma ada 3. Hitam, putih sama abu-abu. Abu-abu, yes. Itu yang paling netral. Jadi dipadu padan sama warna apapun masih bisa masuk. Oke deh kalau gitu. Terus untuk item granit ini pakai granit yang krem. Ya. Kita pakai granit yang krem, kita pakai yang Sincer. Sincer, merek Sincer. Sebut merek ya nggak apa-apa. Channel aku di Iya, nggak apa-apa sih ya. Yang punya ya. Kita nurut aja sama yang punya. Terus plafon, Oke, kita pakai yang drop seal. Kita pakai drop ceiling ya. Sebenarnya pemiliknya awalnya minta yang shadow line, cuman aku ngomong, Mas, kalau shadow line nggak oke sih menurut dia, karena maintenance-nya juga ribet gitu loh. Mending yang drop ceiling aja. Akhirnya drop ceiling-nya nggak full, cuman sampai ini aja sih. Itu. Nah ini kalau ruang tamunya ntar penataannya di mana ya kira-kira? Nah, untuk rumah seukuran ini 5x10 itu memang di bawah itu yang paling bagus adalah loft. Oh. Kalau mau ada ruang tamu itu
di sini sekalian ini sama ini kan ada ruang ini kan ruang tamu sama ruang keluarga sebenarnya. Oke. Jadi di sini. Jadi satu dapurnya di sini. Dapurnya di sini. Karena memang ya gimana ya hidup di kota itu memang tanahnya semakin lama semakin mahal. Bener. Jadi otomatis kan makin lama rumah itu semakin mengecil lah. Ya. Untuk mengakali rumah jadi apa? Triknya untuk rumah biar di tempat sempit di lahan yang sempit itu memang harus pintar-pintar nata denah ruangnya. Nah itu tips and trick dari yang punya. Ya seperti ini. Seperti ini. Jadi ini los di bawah. Terus di sini ada dapur, iya. Terus belakang itu ada jemuran sebenarnya. Oke. Tapi itu ada kamar mandi juga di belakang ya? Iya, kamar mandi lantai 1 untuk tamu sebenarnya. Benar-benar. Jadi untuk tamu di sini di bawah. Oke deh. Ngintip ya? Ya itu pakai yang klosetnya pakai kloset yang jongkok. Aku masuk aja. Klosetnya pakai kloset jongkok, terus pakai shower sama ada terasur. Minta terasur. Ini by request, klien juga mintanya kayak gini. Iya, kloset jongkok ini by request. Kita sebenarnya kan standarnya kloset duduk ya. Duduk ya biasanya ya. By request terus sama apa? Teraso itu by request. Terus sama ini ada apa itu? Tempat sabunnya itu dikasih lampu itu juga by request. Ya. Kayak gitu, Mbak. Terus ini di belakang ada taman. Ini sebenarnya jemuran, cuman bisa difungsi ke taman. Iya benar-benar. Tapi enggak sih, ada jemuran di atas sih sebenarnya. Jemuran di atas. Ini awalnya itu aku konsepnya jemuran. Cuman mas jelek kalau jemuran kata. Iya. Ya wis, apa maunya? Taman aja ya sudah buat taman. Ini dibuat apa pakai kaca. Jadi biar bisa kelihatan estetik, ya. Ini kalau malam kan kelihatan keren. Ini juga bisa buat wudhu di sini kayaknya. Ya, bisa buat wudhu ataupun apa itu? Buat ember. Benar-benar. Oke, next. Ini dapur. Terus lantai 2 itu kamar-kamar. Kamar. Ya. Oh, ini ruangannya ada berapa? Kamar mandinya ada berapa? Ruangannya kamar mandinya ada 2, atas 1, bawah 1, terus kamar tidurnya ada 2 di atas semua. Langsung kita lihat ke atas teman-teman. Langsung ya, atas ya. Yuk, kita ke atas. Oke, kita udah ada di lantai 2 sekarang ya. Mau mana dulu nih? Ke sebelah sini aja. Oh, sebelah sini. Oke. Soalnya aku tertarik banget ada gitar ini ya. Nah, kebetulan pemiliknya ini musisi. Jadi pemain musik. Jadi pengen dikasih detail-detail gitu ya. Dan ini kan dikasih apa? Cantelan gitar loh. Gitu. Nih dia kalau main musik di sini. Mau mana? Ini balkon, ini kamar. Kamar dulu deh kayaknya ya. Pasti penasaran kamarnya kayak gimana kira-kira. Kamarnya kayak gini nih. Wow. Ini plafonnya drop ceiling. Oke. Drop ceiling terus kayak gini. Ukurannya 3x3. 3x3. Ya cukup luas lah ya. Cukup. Kamarnya. Ukurannya 3x3 nih. Oke. Ini langsung depan, langsung apa? Langsung pemandangan sana. Wih, luar biasa. Pemandangan juga masih hijau ya teman-teman ya. Jadi Colokan AC juga kita siapin dan Oke. colokan AC udah siap. Nanti outdoornya bisa di balkon sana. Next Next kemana ke kita? balkon. Balkon boleh? Balkon. Nah, ini balkon nih. Nah, di sini seger. Wah, ini sih tempat favorit kayaknya. Kalau aku punya rumah di sini kayak favoritnya di sini sih kayaknya. Tapi ini jemuran Bisa gitu. gitaran. Enggak jemuran. Enggak, jemuran di belakang. Ini balkon. Memang buat apa? Buat santai sebenarnya. Oke. Bisa buat contoh nanti misalkan pemiliknya mau gitaran gitu. Jadi tinggal di sini. Oke, asik ya. Tinggal di sini gitaran kan nggak kelihatan orang pakai roster. Jadi masih kelihatan luar tapi masih private lah ya. Masih privacy kan ya. Bener-bener. Privacy masih dapat. Begitu keluar langsung adem sih kayaknya di sini ya. Wah, keren banget. Ya kayak gitu, kayak gini jadi. Jadi juga request dari klien juga ya ini ya. Kalau ini memang model dari kita sih memang. Cuman denah itu memang kita di awal itu kan memang selalu ada pembicaraan ya soal denah. Ini butuhnya ruang apa gitu. Terus nanti kita hitungkan budgetnya berapa, cukup apa enggak gitu sih. Oke. Gitu, Mbak Arin. Balkonnya teman-teman. Oke. Luar biasa ya, Rius Karya Mandiri. Wah, bisa memanfaatkan space ya. Mau seberapapun tuh tetap bisa dimanfaatkan sama teman-teman yang Kreatif. teman-teman yang kreatif. Ini kamar anak sih. Oke. Udah datang apa tuh kasurnya udah datang. Oke. Saya udah datang.
Ini luas ruangannya berapa? Kalau ini lebih kecil ini kecil 2,5 kali 2,5. Ini lebih kecil. Kamar anak. Kamar anak kok. Kamar anak. Kan anak-anak kan kecil ya. Iya. Jadi nggak perlu terlalu besar, bapaknya aja yang besar. Oke, next. Nextnya mungkin di kamar mandi kayaknya. Nah, yuk kita sekarang ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya nih. Nah, ini pakai toilet duduk ya. Kloset duduk, ada wastafel juga. Oke. Terus ada ini apa itu? Tempat sabun. Tempat sabunnya pakai lampu. Showernya tetap ya, pakai shower. Emang sekarang rumah itu rata-rata pakai shower ya? Iya, hemat ruang sih sebenarnya. Iya, hemat ruang. Kalau pakai bak kan nggak apa ya, ruangnya kan terlalu banyak makan kan. Gitu. Sama kurang estetik juga sih. Ya, ketika lebih dapatnya di apa? Shower. Pokoknya Di kalau tempat. soal estetik-estetikan Rius Karya Mandiri itu yang paling terbaik sih teman-teman. Ya kan? Itu. Oke. Ini pintunya juga PVC, kita pakai PVC. PVC, oke. Pakai PVC pintunya. Awet ya kalau PVC ya. Lebih enak sih sebenarnya, lebih awet, nggak karatan kan. Nah ya benar. Ini yang belakang kalau di room nih. Nah ini baru tempat jemurannya Ya, ya. ini jemuran. Jadi bawah langsung taman. Wah kita bisa lihat. Oh ini halaman yang tadi Ya, di bawah. bawah. Oke. Bawah langsung taman. Terus ini buat apa? Gantungin baju. Terus. Teman-teman ya. Kalian yang mau bangun rumah jangan ragu ya, langsung aja ke Rius Karya Mandiri teman-teman. Ini rumahnya wow, kecil tapi bisa seestetik ini gitu loh, luar biasa. Idenya tuh dari mana sih Mas, kok bisa gitu tiba-tiba ini rumahnya kayak gini, aku bikin konsep gini deh, kayaknya keren gitu. Kan udah beberapa tahun itu udah mulai umum ya, rumah yang di lahan kecil itu udah mulai umum. Kita juga ambil referensi juga dari sana. Beberapa bagian juga dari sana. Terus komunikasi dengan klien di awal perencanaan itu juga penting kan. Makanya klien mintanya seperti ini, kita akomodirnya seperti ini. Jadi kan nanti ada apa itu di tengah kan, keputusannya ada di tengah. Oh yang paling enak kayak gini. Contoh itu ada request khusus klien, Mas aku mintanya ada skylight. Oke, di apa itu di tangganya ada skylight biar nggak gelap. Oke, nggak apa-apa. Ini kita kasih skylight itu. Di gambarnya awal nggak ada, cuman pas waktu pengerjaan di tengah-tengah itu modifikasi. Iya, akhirnya idenya kan muncul. Sama kayak bikin lagu loh ya. Bikin lagu itu rekaman itu kan ide itu muncul di tengah. Benar. Oh iya, ini dikasih melodi ini, dikasih ini kan gitu. Nah, sama kayak rumah. Karena kan rumah itu sebenarnya karya seni, sama aja sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong, aku tuh pernah denger ya, Rius Karya Mandiri itu punya hashtag kontraktor pop. Nah, itu bisa dijelasin maksudnya apa, Mas Rifki? Kontraktor pop itu sebenarnya ini sih. Apa dulu tuh iseng-iseng ya. Aku tuh pengen yang kelihatan beda gitu loh. Pengen yang kelihatan beda. Apa ya yang bisa membedakan antara yang lain? Oh, akhirnya aku korek-korek lagi nih misinya apa. Oh, ternyata misiku itu memang kita tuh nggak terlalu berambisi untuk bikin bangunan-bangunan gede, jadi nggak berambisi untuk bikin gedung, tower atau apa gitu, nggak berambisi untuk jadi kontraktor besar. Kita tuh UMKM aja. Cuman kita itu maunya itu meskipun kecil, kita tuh ada di mana-mana gitu. Jadi semua orang yang ada di scoop kita itu tahu kita. Oh tahu aku ada itu. Jadi intinya kita terkenal. Nah terkenal itu bahasa lainnya adalah populer. Yes. Makanya akhirnya saya ingin menjadi kontraktor yang populer. Kita tuh ingin jadi kontraktor yang populer. Jadi gitu. hashtag kontraktor. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya sendiri itu kan, saya pribadi itu kan suka sama band-band Britpop ya. Contohnya kalau 60-an itu ada The Beatles, terus 80-an ada Radiohead, terus 90-an ada Oasis, The Verve, Blur ini ada, terus 2000-an ada Coldplay, ada Queen, banyak. Mungkin Gen Z taunya Coldplay aja kayaknya. Coldplay aja yang paling terkenal. Itu makanya akhirnya, ya bikin apa yang beda? Bikinlah kontraktor pop. Jadi sekarang udah nggak penasaran ya, hashtag kontraktor pop itu maksudnya itu tadi teman-teman ya. Gitu. Oke. Mau ke bawah lagi? Boleh, ke bawah.
Oke, Mas. Ya. Kalau mau bangun rumah kayak gini tuh budgetnya kemarin berapa sih? Kalau Kalau kontrak kita tuh di angka 300 jutaan ya. Kalau untuk bangunan rumah seperti ini ya, dan di luas tanah seperti ini itu 300 jutaan kemarin. Oke. Gitu. Dan juga Murah. ini murah ya. Murah apa enggak loh? Murah sih kalau aku bilang ya. Kalau aku punya duit segitu juga langsung ke teman-teman di ini, langsung ke Rius Karya Mandiri aja kalau bikin rumah karena udah pasti terpercaya loh. Lihat sendiri hasilnya kayak gini loh teman-teman. 300 juta bisa jadi sebagus ini gitu kan. Dan juga ini bedanya apa sih? Rius Karya Mandiri sama yang lain tuh bedanya apa? Yang bikin spesial apa sih? Dengan penuh rasa hormat ya, tanpa apa ya, tanpa ingin seperti apapun. Bedanya kita dengan kontraktor lain itu, kalau persamaannya itu kita sama kontraktor lain itu untuk perspektif kerja itu sama aja. Kita sama-sama bangun, kita sama-sama renovasi, kita sama-sama melayani orang, ya kan. Cuman yang beda itu adalah misinya. Misi itu kan balik lagi ke pola pikir pemiliknya kan. Misinya apa? Kalau misinya di kita itu misi utamanya itu bantu orang sebanyak-banyaknya. Oke. Kalau uang itu buat kita itu bonus gitu. Jadi bantu orang dulu baru uang dapat. Dan kita itu sistem di kita itu lengkap. Kita tuh sangat fleksibel. Apa yang membedakan yaitu kita sangat fleksibel. Karena misalnya bantu orang. Contoh, kita itu nggak ini kayak gini kan bangun rumah ya dari nol ya, dari tanah ya. Kita tuh nggak cuma bisa bangun rumah dari nol aja. Kita bisa renovasi. Di tempat lain masih banyak yang renovasi itu nggak bisa. Karena pertama ribet banget. Terus ngitungnya susah. Akhirnya cari yang gampang-gampang aja. Nah kalau kayak gitu kan akhirnya unsur membantunya kan nggak dapet. Nah terus kita juga sering banget nerusin borok bangunan orang. Jadi kita ngerjakan itu posisi bangunan udah mangkrak nih. Ditinggal kontraktor, ditinggal tukang. Dan akhirnya kan kasihan ya. Akhirnya mau gak mau kita bantu, meskipun itu resikonya besar buat kita. Kenapa? Yang terakhir itu yang akan dihabisi. Karena yang pertama atau kedua itu udah lari kan. Yang terakhir itu akan dihabisi. Padahal itu bukan beberapa bagian itu bukan kita yang kerjakan. Betul. Nah itu. Tapi balik lagi ke misinya kita, bantu banyak orang. Terus sistemnya kita juga lengkap. Sistemnya apa itu? Sistemnya kita itu Rius itu bisa borong full bahan sama jasa, ya kan, borong full. Terus Rius juga bisa borong jasa saja. Jadi cuma tukangnya aja. Oh bisa gitu. Tanpa bahan, iya kan ada tuh banyak orang tuh yang kerjanya freelance. Terus abis itu pensiunan tapi duitnya banyak. Atau misalkan bahkan bapak ibunya yang kerja, anaknya bisa ngawasin misalkan ya kan. Nah itu kan mereka, aku beli bahannya sendiri. Kita jasa aja, itu kita juga nerima. Dan ada di beberapa tempat seperti itu. Terus ada bahkan kita itu sewakan tukang. Jadi contoh misalkan, Mas aku butuh rumahku bocor misalkan. Aku sewa tukang aja, berapa hari? 2-3 hari, nggak apa-apa. Kita di sistem sewa tukang itu kita cuma ambil keuntungan 10-20 ribu per tukang per hari. Murah ya teman-teman ya. Jadi bisa ya kalau mau tukangnya aja gitu. Misalkan, Mas aku mau benerin pipa, nggak apa-apa, tukangku tak datengin. Kamu bayarnya di kantor. Tapi walaupun itu bangunannya bukan hasil dari Rius Karya Mandiri, tetap masih bisa. Nggak apa-apa. Oke. Jadi ini info baru ya teman-teman. Jadi fleksibel itu. Dan itu banyak terjadi, pinjam tukang itu banyak terjadi. Terakhir kemarin saya ditransfer 640.000, jadi untuk 4 hari. Saya cuma ambil keuntungan 10.000 per hari per tukang. Tukangnya cuma satu. Nah itu kayak gambarnya kayak gitu. Jadi buat saya itu membantu orang itu lebih utama daripada uang. Uang itu akan datang ketika kita sudah membantu orang dengan maksimalnya. Nah, terus apa? Ini karena prinsip kita itu kemanusiaan itu di atas bisnis. Dan
kita nggak satu dua kali ketemu klien yang menyebalkan, klien yang ruwet, klien yang klien yang problematik, gitu. bahkan klien yang jahat itu kita nggak satu dua kali, dan itu banyak sekali. Nah, tapi balik lagi, kita bisnis pelayanan, kita melayani. Ya. Bagaimanapun beliau itu pakai jasa kita. Nah, yang dikuatin adalah sabarnya. Tapi ya, maksud kita sudah bantu maksimal, kita nggak lari, kita tuh nggak pernah lari, Bro. Kita nggak pernah lari, kita bangunan itu selalu selesai dan serah terima. Selama saya yang megang ya, selama saya yang megang itu kita nggak pernah lari dan selalu serah terima. Itu. Jadi itu bedanya itu. Ya. Jadi Rius Karya Mandiri ini udah pasti terpercaya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tertarik, mungkin pengen renovasi rumah atau pengen bangun rumah baru ya, boleh langsung ke Rius Karya Mandiri. Kalau boleh tahu ini medsosnya. Medsosnya. Medsosnya itu ada banyak sih, ada di Instagram ada, YouTube ada, terus TikTok ada, terus Facebook juga ada. Buat yang orang-orang yang sepuh jadul-jadul jadul-jadul itu kan punyanya cuma Facebook ada. Terus ada juga kita di WhatsApp itu langsung WhatsAppnya kantor si admin. Alright, untuk review rumah kali ini barengan sama Rius Karya Mandiri cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye. Thank you Mas Rizky.